Aku dan tempat tidur double lupa memilih layanan pemasangan. Pesannya salah kirim ke mantan pacar, dia langsung datang. Setelah dipasang, dia menyuruhku mencoba apakah tempat tidurnya kokoh atau tidak. Bagaimana cara mencobanya? Tidak ada yang menarikku ke sisinya. Kamu menyuruhku datang? Bukannya ingin mencoba denganku? Ini terlalu canggung. Wajahku memerah. Aku berkata, kamu salah paham. Lagi pula, tempat tidur ini juga untuknya tadi malam. Tadi malam tempat tidurnya roboh di tengah jalan. Aku memilih tempat tidur double secara online dan tiba pada hari berikutnya. Paket besar itu memenuhi setengah kamar tidur. Aku melihat layar ponselku, terdiam. Aku berdeham pelan. Anda tidak memilih layanan pemasangan, bahkan tidak melepas sepatu, dan langsung membuka pintu. Lin Wanyu muncul di ambang pintu, menatapku dengan seksama. Kamu berpakaian seperti ini? Untuk menyambut mantan pacar? Ekspresi terkejut. Kenapa yang datang malah mantan pacar? Aku dan Lin Wanyu sudah putus selama setahun, kan? Aku salah mengirim WeChat padanya. Ini semua salah kedua wanita ini. Mereka semua menggunakan foto profil hitam polos. Berapa banyak barang yang kamu letakkan di tempat tidur sampai bisa roboh begitu saja? Lin Wanyu sedang membongkar paket, dengan santai bertanya kepadaku tentang obrolan. Pasti banyak pakaian, ya? Aku memutuskan untuk tidak memberitahu Lin Wanyu alasan sebenarnya. Juga aneh untuk menjelaskan tempat tidur teman sekamar kepada mantan pacar. AC di dalam ruangan sangat dingin, tetapi memasang tempat tidur double benar-benar terlalu melelahkan. Lin Wanyu berkeringat deras karena lelah. Tanpa sengaja aku melihat punggungnya, kemeja yang basah itu. Menampakkan lekuk tubuhnya, pinggangnya ramping, tulang selangkanya indah. Aku minum seteguk air dan memalingkan muka. Mantan istriku memang cantik. Tetapi aku putus dengannya karena dia terlalu membosankan. Selain sangat sibuk dengan pekerjaan, dia juga tidak memiliki gairah di ranjang. Posisi yang kaku dan tidak pernah berubah. Mematikan lampu. Tidak mengatakan sepatah kata pun, bahkan tidak mengizinkanku memanggilnya Dr. Lin. Benar-benar terlalu membosankan. Akhirnya aku tidak tahan lagi. Aku mengajukan putus setelahnya. Lin Wanyu duduk di tepi tempat tidur. Kedua tangannya mencubit spray, terdiam beberapa saat, bahkan tidak menoleh untuk melihatku. Apakah kamu serius? Serius. 9 kata. Begitu saja putus. Dia adalah wanita yang bahkan putusnya pun membosankan. Pemasangan selesai. Pikiranku kembali. Dia benar-benar punya banyak waktu luang. Bahkan sudah merapikan tempat tidur. Lin Wanyu duduk di tempat tidur, tangannya menopang tepi tempat tidur, naik turun dengan kuat. Bahkan tempat tidur ganda baru ini mengeluarkan suara ambigu. Dia sedikit memiringkan kepalanya. Kaki rampingnya terangkat ringan, menepuk posisi di sampingnya. Coba lihat. Kuat atau tidak, orang ini aneh. Aku ragu-ragu duduk di samping Lin Wanyu. Seperti dia, duduk naik turun di tempat tidur, dengan berani mencoba 3 atau 4 kali. Lin Wanyu sepertinya menatapku. Aku merasa sedikit tidak nyaman dan menundukkan kepala. Apa yang salah denganku? Mencoba tempat tidur di sini dengan mantan pacar. Bagaimana ini? Aku bersiap untuk bangun. Lenganku ditahan oleh sebuah lengan dan tidak dilepaskan. Aku langsung bersandar ke belakang. Bersandar di pelukan seseorang, napas hangat dengan lembut masuk ke telingaku, membangkitkan sedikit rasa gatal. Kau memintaku datang, bukankah kau ingin mencobanya denganku? Aku benar-benar tidak salah paham. Lin Wanyu benar-benar berubah, menjadi lebih menggoda. Bahkan saat ini. Napasnya juga jelas menjadi lebih cepat. Telingaku terasa sedikit panas. Kau mungkin salah paham. Tempat tidur ini juga baru kupasang tadi malam, hanya saja aku salah mengirim pesan. Lin Wanyu tidak mendengarkan kata-kataku dengan seksama. Hanya mengusap leherku dengan ujung hidungnya, kau bilang akan memasangnya lebih cepat agar aku bisa tidur di sini. Apakah ini ajakan balikan? Aku tertegun. Balikan dengannya? Jika dia tidak tiba-tiba muncul, aku benar-benar tidak memikirkannya. Tapi jika aku bilang aku ingin, ya? Baru saja aku pikirkan. Lin Wanyu menarik lenganku, membiarkanku bersandar di pelukannya. Dia sedikit mengangkat kepalanya, bibirnya yang sejuk mendarat di dahiku. Beralih ke pipi, dagu, aku. Aku terbuai oleh ciuman lembut itu, jari-jariku mencengkeram erat lengan bajunya. Aku harus mengakui. Keterampilan mencium Lin Wanyu jauh lebih baik. Ponsel yang ada di samping. Berdering di saat yang tidak tepat. Pesan muncul di layar, kakak. Apakah tempat tidur barunya sudah dipasang? Aku akan melihatnya. Malam ini aku tidak akan begitu ceroboh lagi. Aku memeluk Lin Wanyu dengan satu tangan, dan langsung membalas pesan dengan tangan yang lain. Belum. Jangan datang untuk menggantikan tubuhku yang baik, matikan ponselmu. Menemukan orang ini tidak bergerak, Lin Wanyu tanpa alasan yang jelas, kedua tangannya juga sedikit terlepas. Aku masih harus mendekat untuk menciumnya. Siapa dia? Dia menggunakan 2 jari untuk menekan dahiku. Bagaimana tempat tidurmu bisa roboh? Aku menopang kedua tanganku, mengatakan yang sebenarnya. Hanya seorang adik perempuan, dia terlalu bersemangat di tempat tidur, jadi begini.
Nafsu adalah api yang membara. Lin Wanyu baru saja mendorongku menjauh, pergi untuk membersihkannya. Setelah sekian lama baru keluar, dia berdiri di dekat jendela dari lantai ke langit-langit balkon, mengenakan jubah mandi putih. Menunggu pakaian itu kering, apakah kamu akan pergi? Aku tidak mengerti apa yang dia pikirkan. Bukankah tadi ingin melakukan itu denganku? Lin Wanyu melirik dengan dingin. Bagaimana menurutmu? Sepertinya dia marah, tapi siapa yang menyinggungnya? Aku ragu-ragu. Menunduk untuk melihat ponsel, kalau begitu aku akan mentransfer uang kepadamu. Terima kasih atas kerja kerasmu hari ini. Panggilan suara Licia masuk, aku menjawabnya dengan santai. Oke. Kamu datang malam ini? Ya, sudah beres, aku menutup telepon. Entah sejak kapan, Lin Wanyu berdiri di depanku, menatapku dengan aneh. Kenapa kamu orang seperti ini? Aku orang yang seperti apa? Aku baru saja memasang tempat tidur. Bahkan belum memakai baju, kamu sudah membiarkan orang lain datang. Aku melihat sekilas. Waktu pengering sudah habis, dia akan datang dalam setengah jam, kamu paling lama 1/4 jam sudah pergi. Tidak akan sempat bertemu, Lin Wanyu menatapku dengan seksama, catatan yang murni linier. Mendengus dingin, aku mengerti, apakah dia ingin melakukan sesuatu denganku, tetapi merasa terganggu oleh orang luar, atau merasa aku tidak cukup proaktif, merusak minatnya. Bagaimanapun, Lin Wanyu sangat konservatif dalam hal itu, aku berdeham, kalau begitu aku akan membuat alasan. Biarkan dia tidak kembali hari ini, bagaimana menurutmu? Cukup memberinya muka. Pengering mengeluarkan suara ding, ekspresi Lin Wanyu menegang, buru-buru mengenakan kemeja. Menunduk dan memakai celana, aku beritahu kamu, Jiang Xiaobai. Kamu salah lihat orang, tidak masuk akal, aku juga kehilangan muka. Entah dari mana rasa percaya diri ini berasal, Lin Wanyu berada dalam pelukanku, wajahnya muram. Membuka pintu dan keluar, dia diam-diam menghentikan langkahnya, Licia yang hendak mengetuk pintu. Dia tampak terkejut, Profesor Lin, kenapa kamu ada di sini? Xia, Lin Wanyu mengerutkan kening, kalian saling kenal? Kakak, bukankah aku baru mulai magang? Profesor Lin adalah pembimbing magangku. Lin Wanyu adalah seorang dokter. Licia adalah seorang mahasiswa kedokteran, aku tidak pernah menyangka. Lin Wanyu adalah pembimbing Licia. Dia menoleh menatapku, lalu bertanya pada Licia. Jadi, kamu tinggal di sini? Iya. Di sini dekat dengan rumah sakit, perjalanan juga nyaman. Ekspresi Lin Wanyu semakin buruk. Dulu dia juga tinggal di sini bersamaku, dan aku mengusirnya. Licia mengamati aku dan Lin Wanyu. Profesor Lin, kenapa Anda datang? Lin Wanyu tetap diam dengan aneh. Aku menggantikannya menjawab, itu, dia datang untuk memasang tempat tidur. Sudah selesai dipasang. Lin Wanyu mungkin merasa malu, dan dengan cepat melarikan diri. Licia terkejut di tempat. Kakak, wakil profesor termuda di seluruh rumah sakit. Kamu memanggilnya untuk memasang tempat tidur, dia yang menawarkan diri. Aku sedikit kesal. Licia menunduk, nada bicaranya. Apa kamu memakai sandal rumahku? Sepatu hak tinggi wanita itu tertata rapi di depan pintu. Aku ingin menghubungi Lin Wanyu melalui WeChat, tetapi dia malah memblokirku. Licia meletakkan makanan kucing. Setelah beberapa saat, Mimi keluar. Kemarin Mimi membawa serangga ke tempat tidur. Licia menangkapnya sepanjang malam, sampai tempat tidurnya roboh. Licia merasa sangat tidak enak. Aku sangat tenang, mengambil uang dari dompet, saat malam tiba. Aku gelisah dan tidak bisa tidur. Licia di kamar mandi. Berteriak, airnya dingin sekali. Lin Wanyu mandi sore tadi. Seharusnya mandi air dingin. Aku tahu Lin Wanyu memblokirku, jadi aku mengiriminya pesan WeChat yang aneh. Dokter Lin menyelesaikan masalahnya sendiri, lalu meninggalkanku begitu saja. Benar-benar bukan orang baik. Semua adalah keluhan karena tidak terpenuhinya hasrat. Pesan terkirim. Pengiriman berhasil. Aku membenarkan diri, mencoba menariknya kembali, tapi orang ini menarikku kembali. Entah dia melihatnya atau tidak, aku merasa bersalah. Aku sedang berbicara denganmu. Sepatumu tertinggal di rumahku. Pesan dari Lin Wanyu muncul berturut-turut. Aku melihatnya. Aku tidak akan datang. Jangan mengirimiku pesan seperti ini tengah malam. Licia adalah muridku. Dia tetap melihatnya. Dia sengaja menunjukkan waktunya. Daripada bersikap dingin seperti itu. Terlebih lagi, dia muridnya. Memangnya kenapa? Licia baru saja selesai mandi. Dia mengambil pesan antar makanan berupa udang karang dan mengajakku keluar untuk makan malam. Aku mengirim pesan ke Lin Wanyu. Aku tahu. Licia memanggilku. Aku tidak bisa mengobrol denganmu. Sibuk mengupas udang karang. Tidak bisa membalas pesan. Selesai makan malam. Hampir jam 11 malam. Aku baru melihat pesan yang dikirim Lin Wanyu 2 jam lalu. Aku adalah nelayan malam. Ranjang baru saja dipasang, mungkin tidak aman. Lin Wanyu benar-benar jujur, sangat peduli dengan hidup dan mati Licia. Aku langsung membalas. Baru melihat pesannya. Aku akan membuatnya berhati-hati. Di sana tertulis sedang mengetik.
Dia benar-benar mengetik lama sekali. Aku dengan sabar menunggu balasannya. Tidak kusangka. Lin Wanyu menelepon video. Aku sedang di kamar mandi, mencuci tangan di wastafel. Layarmu ponsel memantulkan wajahku. Seluruh wajahku memerah, bibirku juga sedikit bengkak. Aku buru-buru mematikan air. Lin Wanyu menatapku lurus-lurus. Tatapannya sangat tajam. Tersirat kilatan dingin. Dia menghabiskanmu selama 2 jam? Apa kau masih sanggup? Keluar dan ronde kedua denganku. Aku melihat jam. Hampir tengah malam. Makan malam dengan mantan pacar juga tidak bisa. Aku sudah kenyang. Lin Wanyu duduk di sofa tunggal, menyandarkan kepalanya ke belakang. Jari-jarinya dengan gelisah menjambak rambutnya. Sudah kenyang? Kau memang hebat. Kau benar-benar memperlakukanku seperti alat. Ponselnya sepertinya diletakkan di meja kopi. Sudut kameranya dari bawah ke atas. Tidak menangkap wajah Lin Wanyu, hanya menyoroti kakinya yang ramping dan pergelangan tangannya yang putih pucat. Dagu kehamilan dan leher ramping, sudut pandang pria yang aneh macam apa ini? Seolah-olah aku berlutut di depannya, aku sama sekali tidak mendengarkan apa yang dia katakan, hanya diam-diam mengambil tangkapan layar. Kak, kamu sedang video call dengan siapa? Li Xia lewat di depan pintu. Tatapan berhenti di layar ponselku. Bukan apa-apa, aku menutup telepon dengan perasaan bersalah. Tinggal bersama gadis muda, kamu tetap harus menjaga jarak, agar dia tidak punya pikiran untuk membayar sewa dengan tubuh. Kepala Li Xia sudah di dekat pintu. Matanya tertarik. Aku melihatmu mengambil tangkapan layar. Kak, kamu harus mencari pacar. Jangan mengobrol dengan wanita yang berpakaian minim. Aku mengibaskan air di tanganku. Dia bukan wanita berpakaian minim. Dia adalah gurumu. Anak kecil, tidak sopan. Li Xia mengangkat alis. Pacar kakak pemilik rumah, bukan? Hanya teman. Aku lewat di sampingnya. Li Xia menyingkir untuk memberiku jalan. Teman yang bagaimana? Dia berbicara seperti burung gagak. Video tidak melihat wajah, hanya melihat dada. Bisakah kamu tidak bicara vulgar seperti itu? Jika bukan karena kakaknya, aku akan langsung menyuruhnya keluar. Kakaknya adalah atasanku. Kak, hati-hati. Jangan sampai direkam video. Li Xia menatapku dengan penuh arti. Dia pikir aku sedang mengobrol dengan seseorang tentang sesuatu. Apakah otak anak-anak zaman sekarang dipenuhi sampah porno? Dia tiba-tiba mendekatiku, mengedipkan mata. Jika kamu butuh sesuatu, kenapa tidak mencariku saja? Aku muda dan bersih. Dan gratis. Terima kasih, Wanyu. Aku sama sekali tidak tertarik pada adik atasan. Bahkan jika aku benar-benar membutuhkan sesuatu, orang yang ingin kucari. Ada orang lain. Baru saja ketahuan oleh muridmu. Aku akan kembali ke kamar sekarang. Masih mau video call? Aku berbaring di tempat tidur dan mengirim pesan WeChat kepada Dr. Lin. Kalian bertengkar karena aku? Bertengkar karena apa? Kamu terlalu khawatir. Dia bahkan tidak tahu itu kamu. Percakapan terputus begitu saja. Pesan apa yang sedang kukirim? Lin Wanyu bahkan tidak membalas pesanku. Aku marah dalam hati melihat ponselku. Beberapa hari kemudian, Li Xia juga menjadi sangat sibuk, pulang kerja jam 2 pagi setiap hari. Aku bertanya secara tidak langsung padanya. Profesor Lin kalian juga sangat sibuk. Wanita tua itu adalah gila kerja yang lajang. Setiap hari mengawasi saya bekerja. Seolah-olah dia punya masalah dengan saya, Li Xia sudah mulai berfantasi tentang permusuhan. Dia melihat saya dan Lin Wanyu sebagai teman. Jadi dia menyuruhku untuk memohon padanya secara tidak langsung. Aku mengirim pesan WeChat ke Lin Wanyu. Dr. Lin. Sibuk sendiri saja tidak cukup, tidak boleh membiarkan mahasiswa pulang kerja lebih awal. Lin Wanyu sangat dingin. Hanya pekerjaan, setelah 2 menit, dia mengirim pesan lagi. Aku tidak mempersulitnya, aku tidak ingin membela Li Xia, hanya mencari alasan untuk mengobrol dengannya. Aku tahu kamu bukan orang seperti itu, Lin Wanyu membalas dengan tanda elipsis, setengah bulan kemudian. Aku pergi ke rumah sakit untuk berobat, ada masalah dengan sekresiku, dokter pria bertanya kepadaku tentang kehidupan baru 3 bulan terakhir. Aku dengan tak berdaya memegangi dahiku, setengah bulan lalu. Berciuman, bisa dihitung? Tentu saja tidak. Dia dengan halus mengatakan, biarkan aku tidur saja. Aku berdiri di lift rumah sakit. Tenggelam dalam pikiran, dengan siapa aku harus tidur? Pintu lift perlahan terbuka. Sejumlah besar dokter masuk dan mendorongku ke sudut belakang. Lin Wanyu mengenakan jas putih. Berdiri di depan magang, dengan ekspresi serius dan dingin, seluruh tubuhnya memancarkan aura. Li Xia berada tepat di belakangnya, menutup mata dan menguap, dibandingkan dengan aura elit Lin Wanyu. Li Xia benar-benar tidak sebanding, pandanganku melewati kerumunan, tertuju pada profil wajah wanita yang unggul. Bukankah ini sama dengan ketika rasa kantuk datang, dia datang untuk memberikan bantal? Terakhir kali dia tertarik padaku. Aku mengiriminya pesan, Dr. Lin, hal yang belum selesai terakhir kali. Bisakah dilanjutkan? Lin Wanyu menunduk untuk melihat ponselnya, matanya sedikit menyipit. Dia langsung tenang, dia menoleh ke belakang, sangat takut ketahuan.
Lin Wanyu dalam keadaan bekerja seperti melakukan sesuatu yang salah, sangat mempesona. Aku menjadi sangat bersemangat, Dr. Lin, aku merasa tidak enak badan. Apakah aku harus datang ke rumah sakit untuk diperiksa? Lin Wanyu menunduk dan melirik, tanpa menunjukkan ekspresi, dia bergerak 2 langkah. Berdiri lebih jauh dari Licia. Di mana yang sakit? Aku menatapnya. Sambil tersenyum mengetik, seluruh tubuhku merasa tidak enak, aku ingin mendaftar ke Dr. Lin. Bisakah Anda membantu Li Weiwei memeriksa ulang? Mungkin dokter lebih tahu di mana letak masalahnya daripada pasien. Lin Wanyu terbatuk kecil karena canggung, diam-diam berdiri menyamping. Sambil memeluk ponsel di dadanya, Tuan Jiang, tolong tunjukkan sedikit rasa hormat. Lin Wanyu tiba-tiba berhenti sejenak, diam-diam mengamati Licia, lalu dengan cepat menarik kembali pandangannya. Rangkaian gerakan ini begitu lancar sehingga seolah-olah dia tidak ketahuan, malah langsung mengalahkan Licia. Licia tiba-tiba mendongak, Profesor Lin, ada apa? Profesor Lin yang dingin terkejut, saya tidak melakukan apa-apa. Lin Wanyu segera berbalik dan menunduk untuk membalas, sedang bekerja. Jangan kirim lagi, mohon, bercumbu di ponsel. Itu membuat Lin Wanyu takut. Dr. Lin, saya ada di lift. Saya tidak takut, mengapa Anda takut? Lin Wanyu sangat tinggi. Berpura-pura berbalik ke samping dan melihatku. Aku memberinya kedipan. Dia buru-buru berbalik tanpa menoleh ke belakang. Mereka semua segera keluar dari lift. Saya terus turun ke lantai B2. Pintu lift terbuka. Seseorang meraih pergelangan tangan saya. Ditarik ke kaki tangga yang remang-remang. Seluruh tubuhku diselimuti bayangan seorang wanita. Jiang Xiaobai. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Dia menunduk menatapku, suaranya dingin dan dalam. Aku berdiri tegak dan menatapnya. Ingin mengajakmu kencan. Tidak boleh, Lin Wanyu menatapku dengan dingin. Tidak boleh. Kalau tidak boleh, ya sudah, rumput lama tidak boleh dimakan. Ya sudah, aku berjalan ke tempat yang terang. Kamu tunggu sebentar. Aku berhenti dan berbalik. Orang itu sudah berada di kegelapan, bersandar ke belakang. Waktu tidak memungkinkan untuk ragu, tidak bisa dinegosiasikan, jika orang tahu tentang hal seperti ini. Bagaimana aku bisa menjadi orang baik di masa depan? Bagaimana aku bisa menjadi teladan? Dia memegangi dahinya dengan tangannya. Gelisah dan khawatir. Biarkan dia pindah dulu. Aku mengerutkan kening. Menunjukkan kebingungan. Mengapa? Lin Wanyu sedang menatapku. Ekspresi bingung. Mengapa Lin Wanyu menatapku? Suara menjadi dingin, jangan bilang kamu mau tidur di rumahmu dan Licia. Aku selalu merasa ada yang salah, tapi saat itu dia sepertinya membutuhkan sikap dariku. Aku membetulkan diri. Tentu saja tidak. Aku berencana memesan hotel. Lin Wanyu menatapku dalam diam. Menatapku membuatku merinding. Apa aku hanya pantas menginap di hotel? Aku tidak mengerti. Lin Wanyu sudah menekan tombol lift. Dia harus kembali bekerja. Aku bertanya padanya. Kalau hotel, akan kupesan dan kukirim padamu. Dia mengangkat matanya menatapku, matanya membeku, tidak perlu. Aku tidak sehina itu. Pintu lift tertutup. Aku terdiam lama di tempat. Apa maksud perkataannya itu? Dia bisa berdiskusi denganku. Paling tidak, aku akan memesan hotel bintang 5. Aku berencana bertanya pada Lin Wanyu untuk menjelaskan lebih lanjut tentang Hina, tapi ternyata aku sudah diblokir lagi. Gila, selalu memblokir mantan pacar. Licia pulang kerja seperti biasa hari ini. Jarang sekali, Profesor Lin akhirnya jadi manusia, ternyata menyuruhku kembali menemani pacar. Aku memberi makan kucing di balkon. Kamu punya pacar? Tidak punya. Tapi di hari pertama magang, aku mengarang bahwa aku punya pacar. Kalau tidak aku akan menjadi pekerja keras terbaik. Kamu tidak takut menghalangi jodohmu? Televisi menyala di ruang tamu, Licia berbaring di sofa. Berbohong seenaknya dengan mata tertutup. Penting mana jodoh atau nyawa? Aku sudah bilang ke rekan kerja. Jika aku terus lembur seperti ini, dia pasti akan putus denganku atau diam-diam berselingkuh. Aku juga tidak tahu, kenapa ceruk keluhan yang begitu kecil ini bisa kamu temukan. Tidak ada yang menjawabku. Licia sudah tertidur. Aku mengambil selimut dan menyelimutinya. Duduk di sofa tunggal dan mulai menjelajahi ponsel. Tumben-tumbenan. Aku melihat momen Lin Wanyu. Dia mengunggah foto pemandangan musim semi tanpa wajah, tulang selangka yang jelas, tangan. Dengan lembut membelai putih bersih, samar-samar mengangkat garis pinggang. Aku menyukai unggahan itu. Merasa ada yang tidak beres, aku langsung membatalkannya. Momen berkualitas tinggi seperti itu. Hanya aku yang menyukainya, jelas hanya terlihat olehku. Aku benar-benar curiga. Orang ini sakit jiwa. Diajak kencan tidak mau, WeChat diblokir lalu dibuka lagi. Cara menggoda saya tidak bisa berhenti. Komentar suasana, munafik. Tidak sampai 3 detik, dia sudah menghapus momennya. Rasanya seperti di balik layar. Ada hati kaca yang hancur. Maaf, aku merasa sangat bersalah hingga ingin mati. Lin Wanyu tidak ada hubungannya denganmu. Momen itu tidak sengaja terkirim, aku baru menyadarinya dan langsung menghapusnya. Lin Wanyu,
Aku sudah menyuruh Xia pulang kerja. Jangan menghubungiku lagi di kemudian hari. Ini benar-benar tidak baik. Dia tidak pernah menyukai basa-basi dan mencari muka seperti itu. Tidak akan lagi. Aku hanya asal bicara sebelumnya. Lalu, fotomu bagus sekali, Lin Wanyu. Apa yang baru saja kamu katakan? Bukan begitu maksudku. Aku mengirim stiker kucing kecil, yang mengepalkan tangan dan berdiri. Lin Wanyu menelepon. Apakah Xia ada di dekatmu? Suaranya terdengar sangat tegang. Aku mengangkat cangkir dari meja kopi, melihat Li Xia di sofa. Ada. Dia sudah tertidur. Aku sedang bermain ponsel. Apa yang ingin kamu katakan? Suara di seberang terdiam sesaat, di tengah suara listrik statis yang halus. Setiap kata Lin Wanyu terdengar sangat jujur. Kamu bilang fotonya bagus, apa kamu ingin video call denganku? Inilah yang bisa dia katakan. Aku menyemburkan air. Li Xia terbangun karena berisik. Dia bertanya apa yang sedang kulakukan. Aku buru-buru mengatakan tidak apa-apa. Untungnya, Lin Wanyu tidak bersuara. Aku dengan sembunyi-sembunyi kembali ke kamar. Naik ke tempat tidur dan berkata pada Lin Wanyu, aku mau. Mari kita video call. Dia menatapku, menunduk dan bergumam pelan. Dia mengarahkan kamera ponsel ke pinggangnya. Dengan kedua tangan ke atas, dia melepas tali gaunnya. Tidak hanya tubuhnya bagus, tapi juga kulitnya putih pucat, membuat titik merahnya terlihat sangat merah. Aku dengan gugup menutup mulutku agar tidak bersuara. Dulu menyuruhnya menyalakan lampu saja dia tidak mau. Sekarang mantan pacar sangat terbuka. Tidak bisa melihat wajah Lin Wanyu, tapi suaranya sedikit bergetar. Kamu ingin melihat apa? Kamu bisa minta apa saja. Aku bisa lakukan apa saja. Aku menelan ludah. Sebagai manusia, kita tidak boleh serakah. Jiang Xiaobai, perhatikan kualitasmu. Kurasa kekanak-kanakan. Apakah jaketnya bisa dilepas? Baiklah, tidak apa-apa. Lain kali aku akan menjadi pria yang baik. Tubuh di dalam kamera jelas turun sedikit, kedua tangan dari sisi pinggang. Jari-jari dengan lembut masuk. Karena gerakan ke bawah ini, pakaian dalam harus tetap dipakai. Suaranya sangat sedih, mungkin ini batasnya. Baiklah, aku biarkan kamu pakai. Aku dengan serius mengagumi Lin Wanyu. Penampilan selanjutnya, pinggang dan lekuk tubuhnya sangat seksi. Bagian dalamnya berwarna biru tua, seleranya tidak bisa disalahkan. Suara Lin Wanyu sangat malu. Xiaobai, bisakah kamu berhenti menatap satu tempat? Baru sekarang aku sadar. Tatapan panas dan fokusku sudah membuatnya matang dari dalam keluar. Coca-Cola yang baru kubeli. Maaf, tidak apa-apa. Dia merendahkan suaranya. Itu sukarela dariku. Aku menyadari kesedihan Lin Wanyu. Kalau tidak, demi keadilan, aku juga akan menunjukkannya padamu. Muncul di kamera. Wajah Lin Wanyu yang memerah. Pipinya sedikit merah. Aku sendiri menghindar. Tidak perlu, aku mau tidur. Hanya keadaan tadi itu. Bagaimana mungkin dia pergi tidur? Kamu harus menyelesaikannya sendiri. Lin Wanyu terdiam beberapa saat. Perlahan mengangkat matanya menatapku, tatapannya rumit dan sulit dibedakan. Lalu bagaimana? Tentu saja kamu bisa mengajakku keluar. Lalu bagaimana? Pertanyaan retoris macam apa itu? Aku hanya dia menatapnya, tidak berbicara, juga tidak menutup telepon. Lin Wanyu sepertinya mengerti petunjuk dari tatapanku. Dia seperti saat terpaksa menerima tamu. Bisakah kamu datang ke rumahku sekarang? Ini benar-benar tidak masuk akal. Aku semakin marah saat memikirkannya. Apa maksudnya sebenarnya? Dulu aku yang mencampakannya. Bukan dia yang mencampakanku. Oke, sudah sampai. Sopir menepi. Sial, aku masih naik taksi sendiri ke sini. Aku melihat ada orang lain di sana. Tiba-tiba, di malam yang gelap, Lin Wanyu berdiri di pinggir jalan menungguku. Saat kulihat, dia cukup manis. Aku harus berlari untuk menariknya, tetapi dia dengan cepat mendorongku menjauh. Di luar, jangan seperti itu. Dia tampak seperti telah melakukan sesuatu yang salah. Bisakah kamu tidak terlalu kuno? Zaman apa sekarang? Aku benar-benar tidak berdaya. Lin Wanyu menarik tanganku dan berjalan ke depan. Zaman apapun, itu tidak terhormat. Setelah masuk ke pintu, dia melepaskan diri dan menarikku ke dekat pintu masuk. Napas panas ke leherku, keintiman menjadi stabil. Bukankah kamu bilang itu tidak terhormat? Aku terengah-engah terputus-putus. Lin Wanyu mendongak dan dengan bebas merampas, matanya agak tenggelam. Tetapi kata-kata yang diucapkan sangat dingin. Bisakah kamu menikmati dengan baik dan jangan mengatakan hal seperti itu? Aku sangat marah dan mencubit pinggangnya dengan keras. Apa yang kamu katakan ini? Hanya aku yang menikmati, kamu tidak menikmati? Apakah kamu benar-benar tidak rela? Siapa yang bisa memaksamu? Lin Wanyu membiarkanku mencubitnya, menatapku sekali. Tatapan itu gelap dan dalam. Ya, aku salah. Aku marah dan mencubit dengan keras. Kamu bisa mengatakan apa saja. Dia menarik tanganku. Langsung melewati ruang tamu dan membuka pintu kamar tidur. Aku ditarik olehnya ke tengah tempat tidur. Segera setelah itu, dia menindihku.
Berat badan pria dan wanita dewasa membuat kasur sedikit tenggelam. Dan dari waktu ke waktu memantul kembali. Lin Wanyu mungkin sedang membenciku, atau seperti sedang bersaing dengan seseorang. Kelembutan bercampur dengan keganasan. Aku secara bertahap tidak bisa menahannya lagi. Lin Wanyu, kamu semakin pintar. Aku bahkan ingin mendorong orang itu dari tempat tidur. Dia melingkarkan kakinya di pinggangku. Dari tubuh menunduk mendekati telingaku. Apakah kamu memujiku karena lebih hebat, sayang? Benar-benar pandai berbicara. Akhirnya, setelah bolak-balik selama 2,5 jam, Lin Wanyu melirik waktu. Ekspresinya puas dan senang, menunduk untuk mengakhiri perselingkuhan ini dengan ciuman. Apakah kamu akan menginap di sini atau mau pulang? Aku masih linglung. Menunduk untuk melihatnya. Lin Wanyu sedang menatapku, ekspresinya hati-hati dan serius. Dia sama sekali tidak bercanda. Hatiku kosong dan panik. Semuanya sudah selesai. Dia tidak menyebutkan satu kata pun tentang rujuk, malah bertanya apakah aku ingin pulang. Situasi apa ini sekarang? Apakah aku harus menanyakan pertanyaan itu? Pikiranku kacau, hatiku menolak. Tapi aku tetap membuka mulut. Jadi hubungan kita sekarang seperti apa? Lin Wanyu juga terdiam sejenak. Itu tergantung pada pikiranmu. Dasar wanita brengsek. Kamu berani. Lin Wanyu ingin memelukku, aku langsung mendorongnya dengan dingin. Aku mengambil pakaian yang berserakan, aku akan pulang sekarang. Matanya berkaca-kaca. Tidak bisa menginap di sini? Nada bicaranya masih dibuat-buat kecewa. Aku memutar mata padanya. Bukankah kamu punya pacar? Aku menginap di sini? Wajah Lin Wanyu menjadi pucat. Menunduk karena malu. Dia hanya bisa menjawab dengan suara pelan, bukan. Aku bukan pacarnya. Aku pulang, tapi tidak bisa tidur. Benar-benar tidak mengerti. Lin Wanyu dulu bukan wanita brengsek, dan aku merasa dia sangat menyukaiku. Mungkinkah itu semua hanya perasaanku saja? Aku membangunkan Li Xia yang sedang tidur nyenyak. Begini. Aku punya seorang teman. Dia bertemu kembali dengan mantan pacarnya. Keduanya memiliki perasaan yang kuat. Terakhir, mereka bahkan berhubungan badan. Tapi setelah itu, wanita ini berkata bahwa mereka berdua bukan pacar dan pacar. Menurutmu kenapa? Li Xia menopang dagunya dengan tangan. Terlihat dia mengetuk layar ponsel. Kakak, kamu keluar rumah jam 9.30 sampai 12 malam ini, ya? Aku terdiam sejenak. Bicarakan dulu urusan temanku. Jangan tanya jadwalku. Li Xia, wanita itu memanfaatkan mantan pacarnya secara gratis. Selesai. Aku mendesis. Bisa berdiri. Apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Aku kembali ke kamar dulu. Bukan begitu, kamu baru saja membangunkanku. Kamu langsung kembali ke kamar? Aku menjawabnya dengan susah payah. Aku akan kembali memberitahu temanku tentang kabar buruk ini. Li Xia menatapku dengan waspada. Kakak, kamu terlihat. Wajahnya tidak terlalu bagus. Omong kosong. Siapa yang wajahnya akan baik-baik saja setelah dimanfaatkan secara gratis? Kamu keluar tengah malam untuk apa? Teman yang kamu maksud? Jangan-jangan itu kamu sendiri? Aku menyangkal 3 kali berturut-turut. Bukan aku. Aku tidak melakukannya. Jangan bicara omong kosong. Li Xia menyipitkan mata. Itu kamu. Dia mulai agresif. Apakah kamu bertemu mantan pacarmu baru-baru ini? Tengah malam keluar dan menyewa kamar dengan orang lain. Bahkan belum mendapatkan status apapun. Kan? Aku hanya menggelengkan kepala untuk menyangkal. Aku tidak berani menatap matanya. Tidak sepenuhnya benar. Aku tidak menyewa kamar dengan orang lain. Aku hanya naik taksi untuk layanan ke rumah. Tidak sampai menginap. Li Xia layu dan terdiam. Aku menyuruhmu mencari pacar, bukan mantan pacar. Aku duduk di kursi rotan di balkon. Minum minuman keras sepanjang malam. Li Xia bersikeras menemaniku. Keesokan paginya, Li Xia menelepon rumah sakit untuk meminta izin. Pertama kali, Lin Wanyu langsung menjawab dan langsung menutup telepon. Kedua kalinya, menunggu lama baru diangkat. Xia, ya, ada apa? Apakah ada sesuatu? Kali ini sangat lembut. Li Xia juga terkejut. Profesor Lin, saya izin. Pacar saya sakit tadi malam. Pacar Li Xia hanyalah alat izinnya. Lin Wanyu sepertinya menghela napas lega. Kemudian terdiam beberapa saat. Serius? Hai. Maksudku, jika serius, bawa dia ke rumah sakit untuk diperiksa. Terima kasih atas perhatian gurunya. Saya ingin izin 1 hari ini. Baik. Saya mengerti. Jaga dia baik-baik. Li Xia menatap ponselnya. Kerutan di dahinya penuh kebingungan. Ada apa dengan Profesor Lin hari ini? Sangat berperasaan. Dalam hati aku mengutuk Lin Wanyu, wanita jalang bermuka 2. Pesan dari wanita jalang juga datang. Apakah kamu merasa tidak enak badan? Apakah itu karena aku? Aku juga ingin kembali menemanimu. Setelah 1 malam, baru kamu ingat. Menghibur setelahnya. Dan, siapa bilang aku merasa tidak enak badan? Aku benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Profesor Lin bilang dia baru saja lupa. Pagi ini ada rapat penting. Tidak bisa izin. Biarkan aku izin lagi nanti siang.
Bukankah Lin Wanyu baru saja mengobrol denganku? Aku terbangun dari tidur oleh suara bel pintu. Lin Wanyu benar-benar datang menemuiku. Dia juga membawa bubur ikan yang dimasak sendiri. Hanya saja dia diam-diam. Kacamata hitam dan masker hitam, sama sekali tidak bisa mengenalinya. Aku mengejeknya. Kak, kamu sudah 28 tahun, sudah terlambat untuk debut. Lin Wanyu menyelinap masuk rumah, mengangkat tangan melihat jam. Aku hanya punya 2 jam. Li Xia akan segera kembali. Kamu makan saja dulu, aku tidak masalah, Direktur. Kamu begitu takut dia melihatmu? Lin Wanyu meletakkan bubur di meja makan, menarik kursi. Berbalik menatapku dengan dingin. Oke, aku tidak takut dia melihat. Aku akan di sini menunggunya kembali, berciuman denganmu di depannya. Kamu senang? Kepalaku penuh tanda tanya. Kata-kata mana yang membuat dia tersinggung? Aneh. Lin Wanyu, kamu benar-benar gila. Pergi periksa ke psikiater. Dia menghela napas tak berdaya, hanya melihat meja yang miring. Aku akan mendaftar nanti. Kamu kemari makan. Masakan Lin Wanyu cukup enak. Bubur ikan sangat enak. Dokter Lin, apakah kamu begitu baik pada orang yang bukan pacarmu? Lin Wanyu duduk di depanku, matanya sedikit bergerak. Aku lebih baik pada pacarku. Oke, mengejekku ya? Aku mengaduk sendok dengan cepat. Suara menggertakkan gigi. Kalau begitu, semoga kamu cepat menemukan pacar, bukan dengan mantan pacar. Menjalin hubungan tidak pantas. Aku menekankan kata-kata, hubungan tidak pantas, dengan sangat berat. Dia bersandar ke belakang, memejamkan mata, meletakkan ponselnya di atas meja. Mengeluarkan suara, plak. Bisakah kamu berhenti mengejekku? Xiao Bai. Aku tahu aku juga punya masalah. Aku sudah siap untuk dikritik, tetapi kamu selalu menyalahkanku. Aku benar-benar sangat tidak nyaman. Wanita ini sudah berevolusi ke versi mana? Aku sudah selesai makan. Berdiri, pergi ke rumah sakit untuk mendaftar. Aku tidak mengerti. Lin Wanyu menunduk membereskan meja makan. Wajahnya sangat rapuh. Dia membawa sampah. Berjalan ke pintu, sesekali melihatku. Kalau begitu aku pergi. Aku tidak berbicara. Lin Wanyu juga tidak pergi. Dia langsung meletakkan barang-barangnya. Berjalan mendekat, berjongkok di depanku. Sudah terlanjur datang. Boleh aku cium? Aku menatapnya tanpa kata. Bagaimana menurutmu? Dia mungkin punya masalah dengan otaknya, dengan percaya diri menutup mata dan mendekat. Setelah aku tampar, Lin Wanyu menatap dengan rumit. Saat itu juga, pintu terbuka. Li Xia kembali. Profesor Lin. Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu seharusnya rapat di rumah sakit? Lin Wanyu langsung berdiri. Wajahnya menjadi pucat, reaksinya sangat tidak wajar. Itu, aku. Kenapa kamu pulang begitu cepat? Ekspresi Lin Wanyu aneh sekali. Kulihat kamu juga tidak ada. Jadi aku pulang duluan. Li Xia selesai bicara dan ingin menampar mulutnya sendiri. Tidak apa-apa. Kamu sudah kembali, kalau begitu aku pergi duluan. Keduanya setengah terkejut dan setengah senang. Li Xia menatapku dengan curiga. Aku asal menjawab, aku menyuruh Dr. Lin membawakanku makanan. Aku tahu Lin Wanyu tidak ingin orang lain tahu hubunganku dengannya. Benar. Kami hanya teman biasa. Teman biasa yang bagus. Aku menatapnya. Daripada bersikap dingin, kenapa kamu tidak pergi? Li Xia juga ada di depan pintu. Mengintip keluar. Profesor Lin, setiap kali melihatku, dia selalu lari dengan cepat. Aku menghela napas sedih. Selama setengah bulan berikutnya, suasana hati Li Xia sangat baik. Dia bilang Profesor Lin sepertinya sangat mengakui kemampuannya. Dia sangat perhatian padanya dalam pekerjaan, jauh lebih baik daripada sebelumnya, dan sesekali menanyakan tentang hubungannya dengan pacarnya. Li Xia merasa bersalah. Aku menyesal berbohong padanya bahwa aku punya pacar. Kalau begitu, beritahu dia yang sebenarnya. Bukankah aku akan menjadi siswa nakal yang menipu guru? Li Xia bermain game. Aku sudah mempersiapkan pertengkaran dengan pacarku. Setelah beberapa waktu, aku akan bilang kami putus. Sempurna. Dia memikirkannya dan menatapku. Kak, bagaimana dengan mantan pacarmu itu? Dia mengajakku bertemu beberapa kali, aku menolak. Sejak kejadian bodoh terakhir itu, Lin Wanyu mengajakku bertemu di rumahnya. Tidak mudah ketahuan. Apakah aku masih punya harga diri dengan urusanku dengannya? Menunjukkan bahwa pihak lain sedang mengetik. Mengetik selama setengah jam. Dulu kamu tidak mengatakan ini padaku. Sekarang kamu memarahiku tidak tahu malu. Kenapa saat kamu menyuruhku membuat video untukmu, kamu tidak memarahiku tidak tahu malu? Jika kamu memarahiku seperti ini saat itu, aku tidak akan berada di posisi ini. Aku juga tidak ingin mengatakan apapun tentangmu. Tapi sejak terakhir kali, sikapmu padaku sangat buruk. Aku sudah lama menyadarinya. Kamu ingin putus denganku lagi? Terakhir kali dia keracunan dan kembali. Kamu bahkan memukulku. Hari ini kamu memarahiku lagi. Aku benar-benar tidak ingin menjalani hari-hari seperti ini. Apa sebenarnya yang dia katakan? Benar-benar abstrak. Dia belajar sastra abstrak secara online. Aku sudah berulang kali melihatnya.
Mencoba memahami logikanya, akhirnya menemukan celah. Dia, ini. Apakah maksudnya Licia? Terakhir kali aku memukulmu tidak ada hubungannya dengan kembalinya Licia. Kamu tiba-tiba menciumku, aku tidak suka. Oke. Aku mengerti. Kalau begitu, aku tidak menyalahkanmu. Bisakah kamu menjengukku? Kondisiku sedang buruk akhir-akhir ini. Aku selalu bertanya tentangmu pada Licia. Aku curiga kamu tidak menginginkanku lagi. Bisakah kamu menjengukku? Jantungku berdebar. Selesai. Terjadi sesuatu yang besar. Aku menemukan Licia di ruang tamu. Apakah akhir-akhir ini kamu menyadari? Profesor Lin kalian punya masalah mental. Licia mendongak menatapku. Tidak. Kamu mencabut kabel proyeksi gamaku. Aku bertanya dengan bingung. Lalu apakah dia pernah bertanya tentangku padamu? Licia mendongak menatapku. Tidak. Kamu mencabut kabel proyeksi gamaku. Aku terdiam sejenak, menarik bibirku. Maaf. Kamu mencabut kabel proyeksi gamaku. Licia menunduk. Oh. Bahkan menginjaknya. Kak, Licia membuat status di media sosial tentang hal ini. Siapa sebenarnya yang tidak melihat kabel HDMI sebesar ini? Foto yang dilampirkan adalah kakiku menginjak kabel. Beberapa menit kemudian, Lin Wanyu meneruskan artikel dari akun publik dengan judul, "Jangan mencari pacar yang suka bermain game. Demi menang, dia akan menjualmu." Licia menghapus statusnya dengan diam-diam. Ini terlalu kebetulan. Kak, menurutmu Profesor Lin sedang menyindirku? Aku juga tidak begitu mengerti. Tidak mungkin, kan? Mungkin dia sudah tua. Mungkin lusa dia akan meneruskan resep umur panjang. Cukup lihat aku saja. Sedikit menusuk. Hampir gila tapi tetap romantis. Lihat foto ini. Dia di bawah, aku celingukan di bawah. Lin Wanyu menarik tanganku. Bersembunyi di balik pohon rindang. Satu tangan memijat pinggangku. Satu tangan menekan tulang punggungku. Dia hendak mendekat, suaranya pelan, tatapannya dalam dan fokus padaku. Bolehkah aku menciummu? Terakhir kali memukulnya, keberaniannya jadi ciut. Aku mengangguk, boleh. Dia patuh menciumku. Kami berciuman di bawah sinar bulan dan bayangan pohon, tenggelam dalam perasaan, sampai aku hampir tidak bisa bernapas. Dia enggan melepaskan. Dia menatapku lurus. Apa kau mau ke rumahku? Aku terdiam. Hanya itu yang ada di benaknya, mengajakku tidur di rumahnya. Aku melambaikan tangan. Tidak, aku pulang ke rumahku sendiri. Lin Wanyu seperti disiram air dingin. Menatapku dengan tatapan sedih, saat aku hampir keluar dari bayangan. Dia memelukku erat dari belakang. Xiao Bai, ayo kita liburan. Suaranya seperti memohon, seperti meminta. Mencari tempat di mana tidak ada yang mengenal kita. Aku ingin menghabiskan waktu berdua denganmu. Dia berjinjit dan mengusap pipiku dengan lembut. Hanya 1 minggu. Aku mohon padamu. Aku kembali ke rumah. Aku berkemas, Xia mengenakan piyama. Berdiri di tempat dan menggaruk kepala. Kak, paman keduamu bercerai. Kau juga harus kembali membantu, ya? Licia punya pacar yang tidak nyata. Aku punya paman kedua yang tidak nyata tapi malang. Dia sudah mengalami anak kuliah di luar negeri. Kecelakaan mobil di awal, menikah lagi dengan orang asing, istrinya selingkuh. Tidak mungkin, anaknya kuliah di luar negeri, istrinya selingkuh. Tidak ada seorang pun di kampung halaman. Sekarang perceraian, harus ada yang mendukung. Aku tidak mungkin bilang ke perusahaan. Aku cuti untuk liburan dengan wanita. Aku hanya bisa bilang ke kakak Licia bahwa aku akan kembali ke kampung halaman sebentar. Bahkan pada teman sekamarku, Licia, aku tetap berpegang pada alasan yang sama. Aku dan Lin Wanyu pergi bermain ski di Hokkaido. Dia terlihat sangat bahagia. Dia juga ingin mengambil foto kenang-kenangan untukku. Aku buru-buru menutupi wajahku dengan tangan. Jangan, aku tidak bisa posting di media sosial. Jangan posting fotoku juga. Aku bilang ke Licia aku pulang kampung, jadi tidak jadi syuting. Aku yang kurang pertimbangkan. Ekspresinya pedih, tapi setelah masuk hotel, keadaannya membaik. Tepatnya, baru masuk kamar, dia sudah membuatku kehabisan napas. Kita seperti pasangan yang melihat langit musim dingin bersama. Kelembutan Lin Wanyu hampir meluap. Dia bahkan membawakan makanan ke tempat tidur untuk menyuapiku. Berkali-kali aku ingin bertanya kenapa dia tidak mau balikan, tapi dia jelas menghindari hubungan kita. Saat paling emosional, aku memeluknya erat dan berkata, aku sangat menyukaimu. Dia berkata, aku juga. Aku terdiam lama. Lin Wanyu, sampai di sini saja ya. Aku tidak bisa membiarkan diriku seperti ini terus. Dia mendekatiku, menggenggam tanganku, dan menatapku dengan dalam. Kenapa? Apa ada yang salah denganku? Aku. Ini masalahku. Dia terdiam lagi. Bukan? Apa maksud diamnya ini? Aku hanya basa-basi seperti biasa. Apa dia juga merasa itu salahku? Aku berpura-pura tenang. Kau benar-benar tidak tahu diri ya. Tatapan Lin Wanyu serius. Kenapa tiba-tiba memarahiku? Bagaimana menurutmu, Dr. Lin? Aku ingin jadi pacarmu. Kau ketagihan memanfaatkan orangnya?
Lin Wanyu menggenggam pergelangan tanganku, wajahnya terlalu serius. Apa maksudmu? Jelaskan yang jelas. Aku ingin jadi pacarmu. Aku bicara bahasa Mandarin, ini juga bukan kalimat panjang dan sulit. Bagaimana lagi menjelaskannya? Aku menyukaimu. Maukah kau jadi pacarku? Aku ingin berkencan denganmu. Maksudnya, aku menyukaimu. Kuharap aku jadi pacarmu. Lin Wanyu langsung duduk tegak. Pacarku adalah kamu. Dia bertanya dengan nada mengejar. Lalu aku ini apa? Kamu manusia serigala. Kamu brengsek. Kamu wanita yang memanfaatkan mantan pacar. Tentu saja kamu pacarku. Dia mengepalkan tangan di depan bibirnya, menunduk, melihat ke kiri dan kanan, dan tenggelam dalam lamunan. Oke, aku mengerti. Kalau begitu, ini perlu dipertimbangkan dengan matang dan tidak boleh ada yang tahu dulu. Agar tidak merusak reputasi kita. Apa terjadi pada pedagang curang? Kembali dan daftarkan dia. Aku sudah menunggunya lama sekali, aku benar-benar tidak sabar. Kamu belum mengatakan apakah kamu bersedia atau tidak. Lin Wanyu sadar kembali, mendekat ke pelukanku, dia mencium wajahku beberapa kali. Bagaimana mungkin aku tidak bersedia? Aku sangat bersedia. Sayang, kamu baik sekali padaku. Aku masih sangat puas, baru saja ingin membalasnya, aku melihat dia menyipitkan mata. Menggigit kuku, tampak berpikir. Tetapi semakin kita ingin mendarat dengan mulus, semakin kita harus berhati-hati dan tidak terburu-buru. Orang gila. Aku bilang akan mengumumkan di media sosial, Lin Wanyu dengan tegas mencegah. Jangan membuatnya marah. Aku mencoba berkomunikasi. Siapa musuh bersama kita? Orang gila. Aku menyerah berkomunikasi. Jangan meremehkan lawan. Aku bilang dia gila. Lin Wanyu akan dijadikan PPT. Belajar kedokteran ternyata tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Keterlaluan. Akhir-akhir ini perasaanku sangat baik. Karena aku balikan dengan mantan pacarku. Tapi suasana hati Licia sedang tidak baik. Dan itu ada hubungannya dengan Lin Wanyu. Kak, terakhir kali kamu bilang Profesor Lin punya masalah kejiwaan. Sepertinya itu benar. Sekarang aku juga merasakannya. Aku ingin dengar. Ada masalah apa dengan pacarku? Lalu, Licia langsung menarikku. Duduk di sofa dan mulai menceritakan secara rinci. Profesor Lin akhir-akhir ini sangat aneh saat bekerja. Kejadian pertama, Licia sedang membuat laporan penelitian. Para dosen di bawahnya. Semua memuji Xia masih muda dan menjanjikan, bibit yang bagus. Giliran Profesor Lin memberikan komentar. Lin Wanyu, umur 24 tahun, aku menerbitkan 2 makalah SCI. Suasana hening selama 3 detik. Semua orang tertawa canggung. Kemudian, Profesor Lin datang bekerja dalam keadaan mabuk. Seluruh rumah sakit terdiam. 5 wakil direktur dan direktur bergantian berbicara dengan Lin Wanyu, mengatakan bahwa itu memberikan dampak yang buruk. Lin Wanyu tidak bertobat. Keluargaku punya sedikit uang. Kejadian ketiga, Licia mengajak Profesor Lin berbicara. Kudengar topik obrolan favorit Profesor Lin belakangan ini adalah tentang liburan ke Hokkaido minggu lalu dengan pacarnya. Licia ingin menggunakan ini untuk memperbaiki hubungan guru dan murid. Profesor Lin, apakah ada hal menarik di Hokkaido? Wajah Lin Wanyu penuh tanya. Bagaimana kamu tahu? Licia menggaruk kepalanya dan berkata, aku dengar. Bukankah mereka bilang kamu bersenang-senang dengan pacarmu? Lin Wanyu menatapnya lurus, kamu salah dengar. Aku tidak punya pacar. Aku lajang. Licia bertanya padaku, kakak, menurutmu dia gila? Cih, penyakit jiwa macam apa ini? Jauh lebih ringan dari gejala Lin Wanyu di depanku. Bukankah ini jelas? Dia tidak menyukaimu, tidak tahan denganmu. Tapi kamu menjadi serigala kedua. Tidak tahan denganmu juga wajar. Licia melihat lurus ke depan, wajahnya sangat serius. Dia tidak menyukaiku. Aku pergi ke kulkas untuk mengambil sebotol air minum. Licia menatapku dengan serius. Dia berkata-kata demi kata, dia menyukaiku. Aku belum sempat menelan air. Aku langsung menyemburkannya keluar. Kamu gila? Ya, kamu. Kamu yang punya masalah mental. Aku menarik tisu dan menyeka tanganku dengan panik. Lin Wanyu sangat bengkok, lebih bengkok dari seluruh keluargamu. Kalian yang belajar kedokteran semuanya sakit. Pergi daftar. Licia berdiri. Dengarkan aku sampai selesai. Aku benar-benar tidak mengarang cerita. Itu terjadi lusa sore, Licia harus bekerja shift malam. Profesor Lin hendak pulang kerja. Tidak ada banyak orang di lantai itu. Sepi di sekeliling. Profesor Lin tiba-tiba muncul. Xia, kamu shift malam? Licia berdiri. Ya, Lin Wanyu mengubah pandangannya. Kalau begitu kamu akan begadang sampai jam 2 pagi. Sudah sangat larut. Apakah kamu masih pulang? Suasananya sudah agak aneh. Licia berhenti sejenak. Kalau begitu jangan pulang. Lin Wanyu menunduk melihat ujung kakinya. Malam itu AC-nya dingin. Kamu bisa memakai selimut. Licia penuh tanda tanya. Bukan begitu, Kak? Kamu sudah melewati batas.
Terima kasih atas perhatiannya, Profesor. Lin Wanyu masih berdiri di sana. Tidak berniat pergi. Xia, pekerjaanmu juga sangat berat. Terakhir kali kamu bilang pacarmu selalu bertengkar denganmu. Kondisimu juga cukup baik. Perlu aku kenalkan kamu dengan seseorang? Li Xia mundur 2 langkah dengan waspada. Tidak perlu. Guru, aku sangat mencintai pacarku. Profesor Lin tampak terkejut sejenak. Kalau dia tidak mencintaimu, apakah kamu akan terus mengejarnya? Li Xia tidak tahan lagi. Guru, apa kamu belum pulang kerja? Profesor Lin tersadar. Dia menunduk dan berdeham, diam-diam mengamati Li Xia, tatapannya lebih dalam dari intrik. Mengulurkan tangan dan menepuk pundaknya, jika kamu nanti mengalami masalah dalam hubungan. Misalnya, pacar ingin putus denganmu, kamu bisa berkomunikasi lebih banyak dengan guru. Profesor Lin pergi dengan puas, bahkan punggungnya tampak riang. Li Xia masih tenggelam dalam hal itu. Tepukan di bahu yang penuh arti. Selesai. Dia ingin mencicipi sedikit. Li Xia merasa Profesor Lin menyukainya, yang dapat menjelaskan. Semua kejadian aneh, memamerkan hasil akademisnya di depan umum. Menunjukkan pesona pribadi, membuka merek, tetapi mobil sedan yang lebih mewah. Membuktikan kekayaan pribadi, sengaja menekankan status lajangnya di depan Li Xia. Dan selalu mencuri pandang padanya, belum lagi percakapan tentang pelecehan seksual saat itu. Li Xia mendecakkan lidahnya. Semuanya benar-benar kacau. Aku rasa ini bukan masalah lingkungan. Apa kamu terlalu banyak pikiran? Li Xia menoleh menatapku. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, setiap kali Profesor Lin bertemu denganku, dia selalu kabur dengan cepat. Mungkin karena aku terlalu cantik. Kamu memang cantik, tapi... Li Xia menyuruhku untuk tidak berkata, tapi. Dia memiliki banyak pengalaman melawan teh hijau. Dia mengambil jam tangan yang baru dibelinya, berdiri di depan balkon dan mengulurkan tangan. Memintaku untuk memotretnya lalu diposting ke lingkaran pertemanan, pacar bersikeras membelikannya untukku. Semoga semua yang jahat menjauhi cinta kita. Aku benar-benar merasa dia berlebihan. Lin Wanyu pasti straight, dan hubungan kami sangat manis. Aku hendak bertanya pada Lin Wanyu. Pesannya datang, aku melihat lingkaran pertemanan Li Xia, aku merasa dia sengaja mempostingnya untukku. Ini memang diposting untukmu, bagaimana mengatakannya ya? Dia curiga kamu adalah teh hijau, tidak, kamu terlalu khawatir. Lin Wanyu bertanya 3 kali berturut-turut, apakah aku terlalu curiga? Apa kau membujukku? Kenapa dia masih bisa dapat hadiah? Rambutku sampai rontok beberapa helai. Itu dari pacarnya. Bukan? Kenapa kau terus memperhatikannya? Aku tidak mengerti situasi apa ini sekarang. Sangat membingungkan. Lin Wanyu, apa kau tidak mengerti? Bayanganmu terpantul di kaca. Kau membantunya mengambil foto, padahal kau tahu dia memaki aku. Kau masih menyukai unggahannya. Apa kau benar-benar ingin aku jadi pacarmu? Sebentar. Aku melihat sedikit petunjuk. Apa kau cemburu? Aku hanya membantu Li Xia mengambil foto. Mungkinkah aku percaya kalian hanya mengambil foto? Baiklah. Aku tahu dia memaki kau, tapi dia bilang kau yang pertama mencarinya tempo hari dan mengatakan hal-hal aneh. Otaknya juga tidak beres. Aku bilang kau bukan orang seperti itu, dia masih tidak percaya, makanya dia unggah di momen. Aku menyukai unggahan itu secara tidak sengaja. Aku akan membatalkannya. Memang itu masalahku. Bagaimana bisa aku menyukai unggahan teman yang memaki pacarku? Lin Wanyu mengirim pesan suara dengan suara pelan-pelan. Aku benar-benar tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya mengatakan 2 kalimat. Apa dia memberitahumu? Kau marah? Aku berusaha keras memikirkannya. Marah kenapa? Tentu saja aku percaya padamu, tapi kau harus menjauhi Li Xia. Sepertinya otaknya bermasalah. Jangan bicara omong kosong. Aku sedang berpacaran. Li Xia itu aneh. Duduk di sampingku. Dia itu yang hanya memanfaatkanmu. Aku tidak suka melihatnya. Tidak boleh kau berkata begitu padanya. Aku memiringkan kepalaku ke kanan dan tersenyum. Aku sudah mendapatkan status. Dia mengamatiku sebentar. Lalu kenapa tidak dipublikasikan? Dia tidak mengizinkanku untuk mempublikasikannya. Li Xia menghela napas, berdiri dan menatapku. Kakak, aku benar-benar ingin berpacaran denganmu sekarang. Aku merasa kau bisa mengalihkan kepemilikan rumah ini kepadaku. Lin Wanyu juga unggah di momen. Dengan gambar terlampir, sampai rumah, bagan. Keterangan, nada pertama, 2. Nada kedua, 3. Nada ketiga, segala sesuatu. Momen aneh apa ini? Aku menyukai unggahannya. Dia menyuruhku untuk segera membatalkannya. Li Xia menepuk pahanya. Lihat kan? Dia menyiratkan ingin menjadi simpananku. Aku rasa gejala Li Xia lebih parah. Aku dengan serius memberi Lin Wanyu peringatan. Saat bekerja, jaga jarak dari Li Xia. Aku takut dia menyebarkan rumor buruk tentangmu. Lin Wanyu bilang dia tidak takut, paling buruk dia akan mengundurkan diri dan pindah ke luar negeri. Imigrasi, izin tinggal permanen. Aku tak berdaya memegangi dahi. Ini yang disebut tidak takut? Li Xia pulang kerja dengan gembira. Sengaja.
Peringatan di lingkaran pertemanannya sangat efektif. Profesor Lin bahkan tidak berani menjual 8 kotak lagi. Dia kembali menggunakan senjata BMW. Kadang-kadang bertemu di jalan sempit, mata guru dan murid bertemu. Profesor Lin akan menghindar. Diam-diam menghindar sendiri. Ekspresi Li Xia sangat dingin. Li Xia mendengus. Kemampuan ekspresi Li Xia sangat berlebihan. Lin Wanyu digambarkan seolah-olah dia merasa bersalah. Dan aku akhir-akhir ini sering bertemu dengan Lin Wanyu. Dia pasti cemburu. Aku bahkan tidak banyak bicara. Dia sudah mengundurkan diri. Dia masih ingin menempel padaku dan tinggal bersama, menyiratkan agar aku menyuruh Li Xia segera pergi. Aku memeluknya. Dia memejamkan mata dan beristirahat sejenak. Sebentar lagi. Tinggal 2 bulan ini. Aku pasti akan memberitahunya tentang pindah. Lebih dari sebulan lagi. Tugas Li Xia akan berakhir. Lin Wanyu mendongak dan berkata dengan serius, aku menunggumu. Dia menyembunyikan wajahnya di dadaku, tertawa kecil tanpa henti. Hari ini libur. Aku bersiap memberi pacarku kejutan. Dr. Lin, aku berhasil mendapatkan nomormu. Lin Wanyu, tapi aku tidak praktik hari ini. Aku tahu. Ada tamu istimewa di depan pintu kantormu. Aku sudah lama ingin bermain seperti ini dengan Lin Wanyu. Pintu terbuka dari dalam. Lin Wanyu dengan panik menarikku ke dalam ruangan. Bagaimana kamu berani datang mencariku di rumah sakit? Apa maksudnya ini? Aku dengan tenang duduk dan meliriknya. Dr. Lin, setiap hari seperti pencuri. Apakah kamu punya pacar lain di luar sana? Lin Wanyu duduk di depanku, menatapku dengan saksama, dan menghela napas. Bagaimana menurutmu? Aku sudah terpesona olehmu, tidak berdaya melawan banyak orang. Dia selalu enggan. Sudahlah, tidak peduli padanya. Aku suka menggodanya seperti ini. Tubuhnya condong ke depan, alisnya sedikit berkerut. Dr. Lin, aku merasa tidak enak badan. Bisakah kamu memeriksaku? Lin Wanyu mungkin tahu kelakuan saya. Ekspresinya asal-asalan saja menanggapi saya. Bilang saja. Di mana yang tidak enak? Saya duduk di lantai dan mengerang, dada saya sakit. Pinggang juga sakit, kaki juga tidak nyaman, tidak bisa bernapas. Lin Wanyu dengan dingin mengangkat matanya menatap saya, menunjuk lencana namanya dengan pulpen. Oh, saya dokter spesialis ini, sebaiknya Anda periksa ke dokter lain. Sudah kuduga. Dia tidak mau bermain dengan saya. Saya bersandar ke mejanya, Dr. Lin. Saya belum bilang bagian dalam lebih tidak nyaman. Lin Wanyu menekan jarinya ke dahi. Sangat tidak berdaya melihat saya. Apakah dialog saya tidak penting? Saya dengan tidak sabar berdeham. Apakah Anda dokter yang benar? Kenapa tidak bertanya di mana yang tidak enak? Lin Wanyu terpaksa menurut. Di mana yang tidak enak? Saya menatapnya lurus-lurus, di dalam sangat merindukanmu. Dr. Lin, pulpen itu tiba-tiba terlepas dari tangan, tiba-tiba jatuh ke meja. Dan menggelinding ke lantai mengeluarkan suara panik. Lin Wanyu sudah tertegun. Dia memalingkan wajahnya, daun telinganya memerah. Saya sudah sangat menyukaimu. Jangan menggodaku. Aku tidak mungkin macam-macam denganmu di rumah sakit. Aku hanya bicara saja. Aku hanya datang untuk melihatmu, mungkin mengganggu Anda membaca literatur. Aku mengamati kantornya. Sambil berdiri saya berbicara. Ngomong-ngomong, Li Xia di mana? Apakah juga satu lantai denganmu? Lin Wanyu mengira saya akan pergi, juga ikut berdiri. Ekspresinya sangat cemas, tetapi tidak menjawab pertanyaan. Dia tidak punya kantor sendiri. Saya tidak mengerti. Saya menggaruk kepala saya, Dr. Lin. Sekarang boleh berciuman? Respons Lin Wanyu adalah berciuman. Dia duduk di sofa. Memegang tangan saya, bersandar pada saya dan mencium. Orang ini sepertinya sangat mudah diatur. Tetapi saya benar-benar sangat mudah memanfaatkan dirinya. Dr. Lin. Jangan menindas saya seolah-olah saya tidak tahu. Apakah ini sedang mengobati penyakit? Saya mendorong dagunya dengan tangan. Ekspresi Lin Wanyu menahan diri dan sulit dikendalikan. Tentu saja. Dia hanya menatap saya. Tulang selangka naik turun, mengeluarkan erangan rendah. Penyakitmu sangat parah. Apa kau tidak tahu? Aku mencengkeram kerahnya dan mendekat. Jarak yang sangat dekat, menatap matanya, aku jadi ingat. Wajahnya memerah, menggigit bibir bawahnya dengan erat, tidak bersuara. Lin Wanyu benar-benar imut. Aku mengetuk papan namanya dengan ujung jariku. Sepertinya profesor tidak pandai bicara. Tapi pasti ingat, kan? Lin Wanyu mengangguk seolah menghadapi peristiwa besar. Aku mengangkat alisku dan mengedipkan mata padanya. Kalau begitu, cium saja. Lin Wanyu terdiam. Saat keduanya berciuman dengan asyiknya, suara ketukan pintu tiba-tiba terdengar, Profesor Lin. Saya Li Xia, datang untuk menyerahkan laporan. Lin Wanyu tiba-tiba membuka mata. Dia bangkit dari tubuhku, dengan cepat melepas jaketnya, dan melipat tangannya di depanku. Seluruh dirinya seperti menghadapi musuh besar. Untuk ekspresi fisik spesifik, lihat lebar bahu orang yang tertangkap basah. Dia memegang bahuku dengan kedua tangannya, dahinya berkeringat, dan dia terengah-engah saat berbicara. Apa yang harus kita lakukan? Aku tertegun dan menatapnya.
menunduk untuk merapikan pakaiannya, dan berpikir lagi, menatapnya. Bukan, kau benar-benar aneh. Kau bisa saja menyuruh Li Xia masuk. Dia muda dan impulsif, bagaimana jika dia memukulku? Dia sepertinya sangat takut pada Li Xia. Aku dengan kesal melemparkan jaket itu padanya. Kenapa dia harus memukulmu? Kau guru, dia murid. Hanya karena kau saat jam kerja berciuman denganku. Bahkan saat kau terakhir kali melecehkan Li Xia, dia tidak memukulmu. Dia juga memiliki temperamen yang buruk. Lin Wanyu sepertinya menyadari bahwa aku tidak senang. Dia dengan cekatan mengenakan jaketnya. Temperamenku juga sangat baik. Kalau begitu, dia benar-benar akan memukulku. Dia sangat yakin. Aku akan membiarkannya memukulku. Aku benar-benar menyerah padanya. Dia tidak akan memukulmu. Aku akan membuka pintu. Jika kita bersembunyi-sembunyi dan tidak membuka pintu, orang lain akan berpikir ada sesuatu yang mencurigakan di antara kita. Lin Wanyu mengikutiku di belakang. Kau benar-benar pintar. Sejak aku kembali bersama Lin Wanyu, kelopak mata gandaku menjadi lebih lebar. Aku terus memutar mata setiap hari. Lin Wanyu merebut di depanku. Meletakkan tangannya di gagang pintu, menarik napas dalam-dalam, seolah-olah sedang mempersiapkan emosi. Xiao Bai, ingat untuk tetap diam. Aku akan menanganinya. Aku mengerti, aku akan diam saja. Li Xia melihatku. Dia masih sangat terkejut. Li Xia membuka mulutnya lebar, bahkan laporannya jatuh ke tanah. Kakak, kenapa kamu ada di sini? Guru Lin? Lin Wanyu berkata dengan tidak wajar. Hai, jangan salah paham. Dia tersesat di rumah sakit. Sial, aku tahu itu. Orang ini benar-benar sakit. Li Xia pasti tidak percaya. Dan dia sangat waspada terhadap Lin Wanyu. Guru Lin, apa kau mengira aku bodoh? Aku sudah memperingatkanmu, dan kau masih berani mencari orang di sekitarku. Kau ingin aku melaporkanmu, ya? Lin Wanyu menunduk karena malu. Maaf atas luka yang disebabkan padamu. Aku benar-benar minta maaf. Li Xia tidak peduli mendengarkannya, dan menyuruhku mendekat. Cepat ke sini, kakak. Aku tetap tidak bergerak. Terus mengamati dari samping, seperti manusia gua yang baru keluar dari gunung. Lin Wanyu menundukkan kepalanya sangat rendah. Kedua tangannya mengepal, tubuhnya sedikit gemetar. Sebenarnya, aku selalu ingin bertanya padamu. Apakah kau bersedia berimigrasi bersamaku? Udara tiba-tiba dipenuhi dengan kesedihan. Suasana hening selama beberapa detik. Aku sedang berpikir. Dia bertanya pada siapa? Hei, tidak tahu malu. Li Xia menarikku dan lari. Lin Wanyu berdiri di tempat, tidak mengejar. Li Xia dan aku minum di minimarket. Lihat, kau masih tidak percaya. Dia bahkan mengajakku berimigrasi ke luar negeri. Aku benar-benar tidak mengerti. Aku tidak habis pikir. Apa kau tahu apa yang dia lakukan sebelum kau masuk? Apa yang dia lakukan? Li Xia menyesap minumannya. Dia sedang mencari informasi tentangku. Aku menggeleng. Dia menciumku. Li Xia tiba-tiba bersandar di meja. Semua orang sudah dewasa. Kenapa kau melakukan ini? Aku memejamkan mata dan mengambil tisu di atas meja, lalu mengusap wajahku. Li Xia, sial, ada apa dengan kalian berdua? Kau sudah tahu semuanya? Aku berdiri dan menyela perkataannya, lalu membuang tisu ke tempat sampah. Aku selalu merasa ada kesalahpahaman besar di antara kita bertiga, hanya saja aku tidak tahu di mana pangkalnya. Li Xia melipat kedua tangannya di depan dada dengan marah, tidak mendengarkan perkataanku. Wanita seperti ini, bisa mendapatkanmu? Aku benar-benar kagum. Aku menopang kedua tanganku di atas meja. Dengan nada buruk, aku bertanya padanya, kenapa? Kau juga menyukaiku? Benarkah? Ekspresi Li Xia terhenti, dia memiringkan kepalanya menatapku. Dia tersenyum tak berdaya. Tidak jelas ya? Ini? Aku tertegun sejenak. Pengakuan yang tiba-tiba ini, aku tidak tahu kau serius. Lagi pula, cara bicaramu seperti bercanda. Aku pikir, Li Xia menghela napas. Dengan sangat jijik, sudahlah, aku hanya sedikit tertarik padamu di awal. Tapi kau selalu bermain ponsel. Siapa suruh kau takut pada lawan jenis dan selalu bermain ponsel jelekmu itu? Kemudian aku tiba-tiba sangat sibuk dengan pekerjaan. Kau juga berhubungan dengan mantan pacarmu. Aku tidak berani bilang. Aku merayu mantan pacarmu di internet, aku berdeham. Mendengar kau berkata begitu. Kau tidak menyukaiku, itu juga masuk akal. Li Xia mengangkat bahunya acuh tak acuh. Terutama kau tidak tertarik padaku. Li Xia mulai mendaftar dosa-dosaku. Misalnya, saat dia lelah dan tidur, aku kabur keluar mencari wanita. Misalnya, dia pulang kerja malam, dan mendapati aku tidak ada di rumah. Itu semua adalah bukti aku mengabaikannya. Si cantik ini. Aku juga sangat tidak bisa berkata-kata. Kita hanya teman sekamar. Cara kau mengatakannya membuat seolah-olah aku selingkuh. Aku tiba-tiba berhenti. Sebuah cahaya putih melintas di benakku. Aku sedikit menyipitkan mata. Tunggu. Di rumah sakit, apakah kau pernah menyebutkan siapa pacarmu? Li Xia sedang melihat ponsel.
Tidak pernah. Orang yang tidak ada, jika terlalu banyak bicara nanti ketahuan. Aku terdiam beberapa saat. Kau bilang, aku mendongak menatapnya dengan suara pelan. Setiap kata keluar dengan ragu. Mungkinkah dia mengira pacarmu adalah aku? Li Xia mendongak menatapku, langsung tertegun. Aku menggigit bibirku. Aku ingat saat kau izin tidur siang. Kau bilang pacarmu sakit, kan? Lalu Lin Wanyu menyetujui cutimu, dan dia juga datang menemuiku. Li Xia bersandar ke belakang. Meletakkan ponselnya, bahkan kakinya pun diregangkan. Apakah dia masih manusia? Aku bekerja keras, dia melihatnya, dia sebenarnya ingin merebut pacarku. Kami berdua terdiam. Sepertinya memang begitu, dia hanya berpikir. Dia tidak merebut pacarmu, dia sudah merebutnya, secara mental. Emosi Li Xia sangat kuat, lebih dari yang aku bayangkan, setiap kata diucapkan dengan gigi terkatup. Memanggilku untuk rapat, dia malah cuti, mengantarkan bubur untuk pacarku. Membiarkanku menunggu dengan sia-sia, menyelimutiku dengan banyak selimut, dia pulang memeluk pacarku. Dia benar-benar wanita murahan, aku bahkan tidak berani mengatakan, aku dan Lin Wanyu juga berlibur selama seminggu. Li Xia sudah memaki Lin Wanyu selama setengah jam, sampai dia menerima WeChat dari Lin Wanyu, maaf, aku berencana mengundurkan diri. Aku akan pergi ke luar negeri dalam sebulan. Jika kamu butuh, aku bisa meminta maaf secara terbuka. Kamu juga bisa menuntut kompensasi dariku, kuharap kamu tidak menyalahkannya, karena aku yang tergila-gila. Selalu mengganggunya, sekali lagi menyatakan permintaan maaf. Kamu bisa mempublikasikan kata-kata di atas ini. Tapi kuharap kamu melindungi privasi Nanfang. Aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk memenuhi persyaratanmu. Li Xia menatapku dengan bingung. Guru Jiang, dia bilang dia mau mengundurkan diri. Apa? Ya Tuhan, masalahnya jadi besar. Aku dan Li Xia naik taksi, dan langsung menuju tempat Lin Wanyu. Mulut Li Xia sangat pedas. Alamat defaultnya sudah terpasang, kami mengetuk pintu lama sekali, tapi tidak ada yang membukakan. Aku langsung memasukkan kata sandinya. Li Xia terdiam, kamu punya kata sandinya? Kamu mengejekku, ya kan? Aku menyerah. Dia terlalu menghayati perannya. Saat masuk, Lin Wanyu sedang mengepak barang. Dia berdiri di ruang tamu, menatap lurus ke arah kami, matanya sedikit merah. Apakah kamu mau memukulku? Li Xia malah ragu. Bolehkah? Li Xia mendekat dan berbisik padaku, bolehkah aku memukulnya dulu, baru memberitahunya yang sebenarnya? Mumpung bisa memukulnya sekali, aku juga senang. Lin Wanyu sedikit mengangkat kepalanya. Berjalan ke tempat terbuka di ruang tamu, menunduk dan melepas jam tangannya, lalu dengan santai melemparkannya ke sofa abu-abu kehitaman. Kalau begitu, silakan pukul aku tidak akan melawan. Padahal, dialah yang seharusnya dipukul. Tapi dia terlihat sangat cantik. Aku tidak berani membayangkan jika aku berada di ranjang. Mendengar dia mengatakan kalimat ini, aku pasti akan terpesona olehnya. Lin Wanyu terutama melihat ke arahku. Dengan tak berdaya melengkungkan bibirnya, Xiao Bai, pergilah bersembunyi di ruang kerja. Li Xia melihatku tidak bereaksi, menoleh untuk melihat apa yang sedang kupikirkan, dan menghela napas pelan. Kak, bisakah kau sadar sedikit? Mau berkelahi? Nih. Dengan malu aku mengalihkan pandanganku. Li Xia mendengus dari hidungnya. Aku tidak percaya, kalau benar dipukul, masih bisa secantik ini. Li Xia berjalan mendekat dan mendorong bahu Lin Wanyu. Tubuh Lin Wanyu terhuyung karena dorongan itu. Kakinya tetap berdiri teguh. Dia memalingkan wajahnya dan menundukkan matanya. Ekspresinya datar. Hatiku sakit sekali. Tidak boleh memukulnya. Aku berlari mendekat. Li Xia, aku bahkan belum memukulnya. Lin Wanyu melihatku menghalangi jalannya, dia juga terkejut sejenak. Pergilah. Aku baik-baik saja. Li Xia menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Tentu saja kau baik-baik saja. Lin Wanyu malah menarikku ke dalam pelukannya dan bertatapan dengan Li Xia. Li Xia, kau juga sudah melihatnya, kan? Dia sama sekali tidak menyukaimu. Kalau dia menyukaimu, aku tidak akan punya kesempatan. Putus saja. Aku bisa memberikan kompensasi padamu. Uang juga bisa, sumber daya juga bisa, asalkan kau merelakan pacarmu untukku. Li Xia menatapnya dengan tatapan rumit, menyingsingkan lengan bajunya. Aku tidak butuh uang. Aku akan memukul. Aku ingin memukul Lin Wanyu. Pemandangan saat dia didorong tadi membuatku merasa puas. Li Xia menatapku dengan jijik. Aku memelototinya dengan tajam. Lin Wanyu menunduk menatapku, tatapannya fokus. Dia meraih tanganku. Ujung jarinya menyusuri telapak tanganku. Kau pukul aku, apakah dia tahan? Apakah ini bisa dianggap hukuman? Li Xia, sebagai penonton, sudah merasa putus asa. Kenapa tidak dianggap hukuman? Hukuman untukku. Aku mengepalkan tinju dan berdeham keras. Aku memberi isyarat pada Li Xia. Li Xia berkata dengan acuh tak acuh, ya. Cepatlah, aku harus kembali bekerja. Dia ragu sejenak. Sudahlah,
Tidak perlu terburu-buru. Pemimpinku ada di sini. Lin Wanyu dengan sengaja duduk di sofa agar aku mudah memukulnya, mengurangi perbedaan tinggi badan kami. Aku berdiri, dia duduk, aku menatapnya dari atas. Aku sedikit menyipitkan mata, tersenyum, lalu menamparnya. Tapi ini sangat sakit. Lin Wanyu mendongak dan tersenyum, tidak apa-apa. Aku tidak takut sakit. Aku membungkuk ke depan, menatapnya dengan seksama. Tanpa henti, aku menepuk pipinya 2 kali, lalu menutup mata. Lin Wanyu menatap mataku, sorot matanya berubah, tanpa sadar menunduk. Aku menghentikannya, tidak boleh menunduk. Dia mengangkat dagunya. Dia patuh menutup mata, bulu matanya bergetar tak terkendali. Aku mengangkat tanganku. Tinggi-tinggi jatuh, membawa embusan angin. Lin Wanyu menutup matanya lebih rapat. Aku menunduk, tertawa riang, lalu menangkup wajahnya. Dengan lembut menempelkan bibirku ke bibirnya. Lin Wanyu terkejut dan membuka mata. Aku tanpa sadar memiringkan kepala. Sambil tersenyum menatapnya, aku sudah selesai menamparmu, kamu adalah pacarku. Sakit? Lin Wanyu melirik Licia, ekspresi lawannya normal. Baru kemudian dia menatapku dengan mantap, HMPH. Aku tertawa terbahak-bahak. Aku menerjangnya dan memeluknya. Licia tidak jauh dari sana. Licia sekarang sangat canggung. Guru Jiang, aku tidak punya pacar. Aku membual di luar. Aku terlalu sombong. Aku sudah lama memperhati kamu tidak pernah menyebut pacarmu. Lin Wanyu menatapnya dengan dingin, menambahkan paruh kedua kalimatnya, kecuali saat meminta izin. Kebenaran terungkap. Licia mengepalkan tinjunya dan berdeham ringan. Kalau kamu mengatakan itu, aku tidak akan mempermasalahkanmu membuatku kesal. Lin Wanyu mulai mengajar di tempat, memalsukan fakta. Menipu guru, lingkaran pertemanan juga palsu. Bisakah kamu memfokuskan pikiranmu pada jalan yang benar? Hanya skripsi yang ditulis beberapa hari lalu, aku ingin berbicara denganmu. Kamu bertemu denganku di lorong. Hanya melotot padaku, dan lagi pula kamu bukan pacarnya, kamu selalu memberiku wajah masam. Aku dan Licia saling bertatapan, benar-benar tidak boleh mengatakan apa-apa, biarkan semua rahasia ini terkubur dalam hati. Aku menarik lengan Lin Wanyu. Profesor Lin, biarkan saja muridmu pergi. Dia harus kembali merevisi skripsinya, aku membisikkan ke telinganya, aku libur hari ini. Lin Wanyu berbalik, batu pelan, nadanya terkejut. Xia, kamu kembali saja. Licia pergi tanpa berkata-kata. Lin Wanyu berbaring di sofa, meletakkan tangannya di dahinya, menghela napas panjang. Ya Tuhan, aku benar-benar berpikir aku menjadi orang ketiga. Aku berbalik dan merangkak mendekat. Menopang sikuku untuk melihatnya, jadi orang ketiga Profesor Lin sangat sukses, aku tidak ingin pulang malam ini. Lin Wanyu berbaring telentang di bawahku, mendongak dan menatapku. Anggap saja kerabat, kamu sangat suka mempermainkanku. Benarkah? Aku panik, bersiap untuk bangkit dan melarikan diri. Lin Wanyu meraih pinggangku dengan satu tangan, menarikku ke bawah dengan kuat, membuatku harus berbaring di atasnya. Mau lari kemana? Dia tidak mengatakan tidak boleh, dia menunduk. Menatapku, tiba-tiba tersenyum, Xiao Bai. Dulu kamu bisa berpacaran denganku selama 2 tahun, pasti bosan sampai mati, aku kira dia akan menyalahkanku. Lin Wanyu menundukkan kepalanya, dengan polos menjulurkan kaki, mengulurkan tangan. Mengontrolku tanpa henti, sekarang aku menangkapmu, Zheng Wenwan. Bab tambahan, kehidupan sehari-hari orang ketiga Dr. Lin, suatu hari setelah menikah, Jiang Xiaobai menemukan pacarnya. Di komunitas pria tertentu, ternyata ada puluhan ribu penggemar, dan beberapa orang mendesaknya untuk merilis kelanjutan orang ketiga. Jiang Xiaobai, judul, mantan pacar yang tidak berhubungan selama setengah tahun. Mencari saya untuk memasang tempat tidur ganda, apa artinya? Dulu dia yang mengejarku. Penampilanku lumayan, tapi dia putus denganku, mungkin sudah bosan. Aku tidak tahu apa maksudnya dia bilang aku bisa tidur di tempat tidurnya, seperti di gambar. Apakah cowok akan mengatakan hal seperti itu kepada mantan pacarnya? Setelah membaca komentar semua orang, aku memutuskan untuk pergi. Kelanjutannya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dia tidak ingin balikan denganku, hanya ingin melakukan itu denganku. Aku juga melihat pacar barunya, dia muridku. Selain muda, tidak ada kelebihan lainnya. Dia bilang aku cuma pura-pura. Jangan tebak-tebak di kolom komentar. Aku benar-benar tidak menyukainya. Aku menolak godaannya dengan memblokirnya. Aku pantas mendapatkan cinta yang lebih baik. Tapi dipikir-pikir jadi kesal, tempat tidur yang sudah kupasang. Mereka berdua di atasnya. Judul, aku menolaknya. Dia pergi dengan pacarnya dan melakukan itu selama 2 jam. Mantan pacar yang memasang tempat tidur itu. Dia mengirimiku pesan WeChat aneh di malam hari. Aku menolaknya lagi. Dia pergi menemui pacarnya. Sengaja bilang padaku tidak bisa membalas pesan. Mungkin itu taktik, 2 jam. Mana mungkin. Ini untuk menjelaskan balasan teratas di kolom komentar. Aku memunculkannya lagi. Memblokir menunjukkan aku sangat terpukul. Kelanjutannya adalah,
Dia tidak sebaik yang kalian pikirkan. Dia benar-benar melakukannya. Aku melakukan panggilan video. Sekilas dia masih mandi. Aku pura-pura setuju untuk melakukan itu dengannya, dia juga tidak mau keluar. Kenapa ada pria seperti ini? Bagaimana dia mengejarku dulu? Banyak sekali pria yang mengejarku. Judul, tidak ada kelanjutan. Jangan berlebihan. Aku bukan orang yang menganggur. Aku harus bekerja. Akhir-akhir ini aku sangat sibuk. Kenapa kolom komentar selalu bilang aku akan menyusahkan pacarnya? Pacarnya adalah muridku. Tentu saja dia harus menyesuaikan jam kerjanya denganku. Aku tidak punya masalah dengannya. Jika aku tidak suka padanya, apakah aku akan menolak pacarnya? Dia adalah dia, pacarnya adalah pacarnya. Aku adalah gurunya. Aku bukan orang ketiga. Judul, dia ingin mengajakku ke hotel lagi. Benar-benar, mantan pacar datang lagi. Dia mengirimiku pesan yang sangat sensual. Saat itu aku berada di lift, pacarnya berada di belakangku. Jantungku berdebar kencang, aku menyuruhnya mencari pacarnya, dia bilang dia hanya menginginkanku. Sepertinya 2 jam itu tidak berkualitas sama sekali. Komentar sebelumnya mengatakan aku menang sekali. Bolehkah aku minta maaf? Kenapa pacarnya melihatku? Aku tidak merayunya. Kalau dia putus nanti, semoga dia tidak menyusahkanku. Kelanjutannya adalah dia tidak ingin putus. Hanya muntah di tubuhku, aku menolak lagi dan lagi. Posting ini tidak akan diposting lagi. Aku benar-benar merasa terganggu olehnya, aku tidak tahu apa yang sedang aku kerjakan. Aku masih begadang. Merevisi tesis pacarnya, petunjuk dan bukti tidak cocok. Apa yang dia sukai darinya? Judul, dia memarahiku karena munafik, aku berdamai dengan diriku sendiri. Alasannya adalah aku memposting foto dan membuatnya terlihat. Dia langsung memarahiku karena munafik. Aku juga melebih-lebihkan, kalau begitu aku tidak akan menjadi munafik. Semoga dia dan pacarnya bahagia. Aku menjadi saksi pernikahan. Tunggu dulu, jangan menjadi saksi pernikahan dulu. Dia bilang fotoku bagus, itu berarti dia tidak membenci kemunafikanku, tapi aku. Aku mengujinya. Dia meneleponku dan menyuruhku melepas pakaianku. Aku hanya memakai celana dalam, dia masih menatapku. Aku tidak lulus ujianku. Mereka akan putus cepat atau lambat. Dia naik taksi di tengah malam untuk mencariku, jadi aku tidur dengannya. Lebih lama dari pacarnya. Dia naik taksi lagi dan pergi. Sepertinya dia juga cukup lelah. Pacarnya ini tertidur dan masih datang untuk berselingkuh denganku. Sebenarnya siapa yang lebih dia sukai? Setelah ini, akun ini tidak akan diperbarui lagi. Ratusan penggemar datang setiap hari untuk bertanya, pertanyaan harian. Apakah blogger yang menjadi simpanan hari ini sudah kembali? Tidak. Apakah blogger sudah dipukuli sampai mati? Bahkan jika kamu mengarahkan lalu lintas. Kembalilah padaku. Aku akan membelinya. Jiang Xiaobai juga ingin melihatnya. Dia segera menemukan kelanjutan transkripsi di memo Lin Wanyu. Kata sandinya adalah ulang tahun Jiang Xiaobai. Namanya adalah diari simpananku. Hari pertamaku menjadi simpanan, pacarnya meneleponku. Tidak mungkin, aku ketahuan secepat ini. Untungnya, dia datang untuk meminta izin. Tapi apakah dia tidak enak badan? Apakah karena aku terlalu bersemangat tadi malam? Aku hanya ingin melakukan yang terbaik. Biarkan dia tidak pernah melupakanku lagi. Yang terbaik adalah kembali dan tidak menyukai si Yemu lagi. Aku sangat tercela. Aku memanggil Licia untuk menemaniku sebentar. Aku akan mengantarkan sesuatu padanya. Kenapa dia tidak senang melihatku? Tidak mungkin. Kami baru saja tidur kemarin. Aku ingin ciuman. Pacarnya kembali lebih awal. Dia menamparku. Sakit sekali. Ternyata inilah yang disebut pelakor, sama sekali tidak glamor. Hari ke-7 menjadi pelakor. Kenapa setelah sekali, dia tidak lagi memperdulikanku? Dia memukulku terakhir kali. Aku tidak mempermasalahkannya. Aku hanya bisa bertanya pada pacarnya. Kudengar mereka bertengkar. Apakah karena aku membuatnya repot, dia jadi tidak mau memperdulikanku? Kalau begitu, aku tidak akan pergi ke rumahnya lagi. Di rumahku lebih bebas, dia malah bertanya padaku. Tidak tahu malu? Sedih. Sekarang dia sudah sadar, dia malah memarahiku tidak tahu malu. Apakah dia ingin putus? Aku tidak mau, aku akan membuat keributan. Aku ingin dia menemuiku. Aku ingin terus mengganggunya. Begitulah pelakor. Dia juga harus diberi pelajaran. Apa dia benar-benar mengira aku mudah dihadapi? Hari ke-10 menjadi pelakor. Merengek, menangis, dan mengancam bunuh diri. Dia mengajakku berlibur. Senang. Aku menurut lagi. Kami datang ke Jepang. Ini adalah negara kecil pelakor. Kudengar ada 85% orang yang menjadi pelakor. Satu lagi tidak akan membuat perbedaan. Benar saja, hal keberuntungan terjadi di sini. Aku melayaninya dengan segenap kemampuanku. Dia berinisiatif untuk memintaku naik posisi. Poin pentingnya, dia berinisiatif. Kebahagiaan datang tiba-tiba. Tapi aku harus tenang. Jangan lakukan yang terbaik. Kebahagiaan mengalahkan kesedihan. Hari ke-18 menjadi pelakor. Bersiap untuk naik posisi.
Seandainya nanti ketahuan, Xiao Bai menendang Li Xia dan berpacaran denganku. Menimbulkan gosip semua orang. Aku pertama-tama menciptakan suasana bahwa aku 1000 kali lebih kuat dari Li Xia. Dengan begitu, semua orang akan merasa wajar jika Xiao Bai menyukaiku. Mulai sekarang tidak lagi rendah hati, harus menonjol. Apakah Li Xia mendengar desas-desus? Kenapa dia menanyakan tentang liburan padaku? Untung aku dengan tegas menyangkalnya. Hari ke-20 menjadi pelakor. Li Xia shift malam hari ini. Dia bilang dia tidak pulang. Oke, aku bisa menginap dengan Xiao Bai. Tapi dia juga sangat lelah karena shift malamnya. Aku merasa sedikit bersalah. Haruskah aku meminjamkan selimutku padanya? Aku juga bisa meminjamkan pacar padanya. Dia bilang dia sangat mencintai pacarnya dan tidak akan putus dengannya. Selimutnya tidak jadi kupinjamkan. Menerima pesan dari Xiao Bai. Dia bersikeras aku menemaninya jalan-jalan malam ini. Hai, bagaimana yang menjelaskannya? Sebenarnya aku juga tidak mudah. Dulu jadi pacar Xiao Bai. Dia benar-benar mendengarkanku dalam segala hal. Sekarang jadi selingkuhan Xiao Bai, dia selalu mengajukan permintaan yang tidak senonoh. Aku kurang bersedia, tapi tidak berani mengecewakannya. Mungkin inilah perbedaan antara menjadi selingkuhan resmi. Dia sama sekali tidak menghormatiku. Aku melihat leher dan tangan Li Xia. Tidak ada bekas apapun. Li Xia bertanya apa yang sedang kulihat. Kenapa dia begitu galak pada guru? Aku juga tidak berani bertanya. Hari ke-22 menjadi selingkuhan. Belakangan ini pinggangku sering sakit. Dimarahi oleh pacarnya di Moments. Dia bahkan memotretnya. Dan menyukainya. Bukankah sudah disepakati untuk putus dengannya setelah kembali? Putus masih memberi hadiah? Apa ini berarti kamu bisa memberi hadiah normal? Memberinya jam tangan bermerek. Memberiku aromaterapi merek tidak jelas. Aku ini apa? Aku badut. Aku panik. Sejak dia bilang aku bisa naik posisi, menghadapi segala godaannya. Aku semakin tidak punya batasan. Apa aku ditipu? Dia tidak tega mempermainkan pacarnya. Dia tidak seperti itu pada pacarnya. Dia bilang itu karena pihak lain curiga dan bahkan menanyakannya padanya. Dia sudah membatalkan suka. Nah, kalau begitu lumayan. Aku juga memposting status keberangkatan di Moments. Dia menyukaiku. Senang sekali. Tapi tetap saja suruh dia membatalkannya. Lagi pula ini tidak baik. Hari ke-25 menjadi selingkuhan. Belakangan ini tidak mengganggu pacarnya. Lebih baik rendah hati. Pacarnya masih membenciku setiap hari. Aku bahkan tidak berani mengatakan bahwa tesisnya jelek. Takut dia mengira aku sengaja mencari masalah. Lagi pula dia tidak punya kemampuan untuk menilai tesis. Xiao Bai akhir-akhir ini sangat mencintaiku. Terlalu banyak kata-kata menggoda yang dia katakan. Setiap kali dia memanggilku Dr. Lin. Jantungku berdetak sangat cepat. Dulu tidak mengizinkannya memanggilku begitu karena sebutan itu aneh dalam pekerjaan. Sekarang aku sudah belajar menikmatinya. Dr. Lin mengukur suhu tubuh pasien. Kenapa berkeringat sebanyak ini? Dia bahkan menyeka keringatku, wajahku memerah hampir meledak. Tidak heran dia bisa mendapatkanku. Terlalu tampan. Aku melarangnya bersikap seperti itu pada Li Xia, ekspresinya langsung berubah. Kau gila ya? Kenapa menyebutnya? Baiklah, aku tidak berani menyebutnya lagi. Wei, hari ke-30 menjadi orang ketiga. Xiao Bai datang ke rumah sakit mencariku. Berkencan diam-diam di rumah bersamaku sudah tidak cukup baginya. Dia bahkan ingin aku melakukan hal yang tidak senonoh dengannya di rumah sakit. Tidak bisa, tidak peduli seberapa cabul yang dia katakan, aku tidak akan setuju. Tapi apa yang dia katakan terlalu cabul, aku tetap menolak. Katakan tidak pada hal yang buruk atau tidak. Dia bahkan ingin pergi mencari pacarnya. Dia bilang dia datang menemuiku, dia juga ingin menemui pacarnya. Apakah dia juga melihatku seperti itu? Aku akan melakukannya saja. Melakukan atau tidak melakukan, apa bedanya? Aku bisa melakukan apa saja. Aku ingin menyembuhkan penyakitnya. Ketahuan pacarnya, Xiao Bai tetap tenang. Inikah relaksasi karena dicintai? Pacarnya memarahiku karena tidak tahu malu dan menarik Xiao Bai pergi. Aku kembali untuk menulis surat pengunduran diri. Menangis sebentar, dia bahkan tidak melindungiku. Apa harapan menjadi orang ketiga? Dia sekarang merasa bahwa aku yang seperti ini bersedia melakukan hal yang tidak senonoh dengannya. Sangat menarik, ya kan? Pria brengsek, dulu mempermainkanku, sekarang masih mempermainkanku. Aku bersiap untuk pergi ke luar negeri, aku tidak bisa bertahan di dalam negeri lagi. Jika guruku tahu, muridku menemukan aku menjadi orang ketiga, atau pacar muridku, bagaimana aku bisa bertahan hidup? Jiang Xiaobai bahkan membawa pacarnya untuk datang dan menuntutku. Dia memiliki kata sandi akses rumahku. Dia datang dan memukulku dengan gayanan Kuan Bei Tui. Pukul saja, jangan membuat Jiang Xiaobai takut. Jiang Xiaobai tidak mengizinkannya memukulku. Oke, aku pulih sepenuhnya. Pacarmu sangat baik, sekarang dia milikku. Xiao Bai bahkan menciumku di depannya. Aku bukan lagi tikus di selokan. Aku naik jabatan, buku harian berakhir. Ternyata aku bukan orang ketiga.
Anak-anak zaman sekarang tidak punya pacar. Masih menipu pacar, itu terlalu berlebihan. Membuatku berpikir bahwa aku menjadi orang ketiga selama sebulan, itu semua salah Licia. Apa yang dia pikirkan setiap hari? Siapa suruh dia tinggal serumah dengan teman sekamarnya? Tapi karena aku bukan orang ketiga. Kenapa Xiao Bai selalu bersikap seperti itu padaku? Aku sedang berpikir keras, mengesampingkan semua faktor eksternal. Itu berarti dia benar-benar mencintaiku dengan tulus. Sepertinya aku terlalu memandang Jiang Xiao Bai terlalu rumit. Dia hanya orang mesum yang sederhana. Dia suka mempermainkanku. Lihat betapa bersalahnya dia. Dia berkata dengan lugas, dulu kamu adalah wanita yang mengejarku, dan kamu juga sangat dingin. Aku tidak berani mengajukan permintaan yang berlebihan. Apakah aku seorang dewi? Aku sudah tahu itu. Seharusnya aku tidak terlalu menjaga harga diriku. Dulu aku seharusnya memohon padanya untuk tidak meninggalkanku. Lebih baik daripada kembali menjadi orang ketiga untuk naik posisi. Namun, secara keseluruhan, menjadi orang ketiga selama sebulan tidak sia-sia. Aku sudah tahu cara memegang kendali atas dirimu, Xiao Bai. Dia tidak akan pernah putus denganku lagi. Aku akan menebusnya sampai mati. Jiang Xiao Bai melihat ponselnya. Lin Wanyu sudah berdiri di depan pintu kamar tidur dan mengetuk pintu dengan dingin. Jiang Xiao Bai. Benarkah, pemeriksaan prostat rutin membutuhkan melepas celana? Jiang Xiao Bai melepas celananya dan berbaring di tempat tidur. Lin Wanyu meletakkan foldernya. Mengenakan sarung tangan karet dan berbalik untuk melihatnya, dia mengerutkan kening. Tuan, tidak perlu melepas semuanya, cukup bagian bawah saja. Telinga Jiang Xiao Bai memerah. Dokter, aku memakai baju kodok. Lalu kenapa? Lin Wanyu sangat bingung. Jiang Xiao Bai memejamkan mata. Hatiku setengah menyesal dan setengah tidak bisa berkata-kata. Kebiasaan seksual orang ini sangat aneh. Lebih aneh darinya. Mengapa harus serius seperti itu? Benar saja. Manusia tidak dapat dikembangkan sepenuhnya. Tidak ada orang normal.